Kebun bunga atau kebun sayur sih sudah biasa ya. Kalau kebun buah ajaib, wah baru keren. Di Indonesia, buah ajaib yang akrab disebut miracle fruit ini termasuk tanaman langka loh. Karena habitat aslinya ada di dataran Afrika. Jadi susah banget nemuin tanaman ini. Meskipun berasal dari Afrika, miracle fruit cocok dibudidayakan di Indonesia atau tempat dengan iklim tropis dan ketinggian rata-rata 100 sampai 1000 di atas permukaan laut. Untuk pembibitannya akan lebih mudah ketika mengandalkan proses alami, yaitu melalui biji. Untuk menanam miracle fruit, kita memerlukan media berupa tanah humus dan sekam yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Lubangi tanah sedalam 5 cm, lalu ditanam deh buahnya. Sirami sampai medianya benar-benar lembab ya. Kelebihan dari pembudidayaan tanaman miracle fruit adalah tidak membutuhkan banyak air, cukup disiram sehari sekali. Setelah ditanam, dalam waktu 2-3 bulan, barulah akan muncul 2 daun baru. Biasanya, miracle fruit cukup dirawat di dalam pot atau polybag berukuran besar. Jadinya nggak butuh lahan yang luas deh. Karena alasan ini, banyak penggiat bonsai yang menjatuhkan pilihan pada tanaman miracle fruit. Idealnya, tanaman miracle fruit dapat dikreasikan menjadi bonsai ketika berumur 2-3 tahun. Untuk membentuk bonsai yang kita inginkan, batang tanaman perlu dililit dengan kawat. Batang ini baru akan terbentuk setelah 2-3 bulan dipasangi kawat. Biasanya, seiring tanaman tumbuh, kawat ini perlu disesuaikan lagi. Ketika cuaca panas, miracle fruit cukup disiram sekali sehari. Kalau musim hujan sih, nggak perlu disiram. Karena kalau airnya melimpah dan tanaman sampai tergenang, akarnya justru akan membusuk. Meskipun memiliki warna cerah, buah miracle fruit justru jarang terkena hama. Malah hama daun yang kerap menyerang. Jadi sesekali tanaman harus disemprot dengan anti jamur atau anti serangga. Miracle fruit baru akan berbuah pada usia 2 tahun. Dari satu pohon bisa menghasilkan 10 hingga 20 buah. Tapi sulit untuk memprediksi masa panen tanaman ini karena bukan termasuk tanaman musiman. Dinamakan miracle fruit karena buah ini bisa bikin makanan jadi terasa manis. Gak percaya? Coba kita tanya sama Kak Julia. Ini aku cobain dulu jeruk yang asem banget. Terus kita lanjut cobain miracle fruitnya. Aku udah nyobain buah miracle fruitnya. Sekarang kita cobain lagi nih jeruk nipisnya. Jadi beneran rasa manis. Ini nggak ada asamnya sama sekali karena kandungan miraculin yang ada di buah miracle fruitnya. Miraculin ini adalah glikoprotein atau molekul protein yang dapat berikatan dengan bintil pengecap pada lidah. Ketika memakan jeruk nipis yang bersifat asam atau memiliki pH rendah, miraculin ini akan bereaksi dan mengaktifkan sensor manis pada lidah. Jeruk yang asam pun jadi terasa manis. Keajaiban buah miracle fruit ini hanya akan bertahan 48 jam setelah buah dipanen. Jadi harus langsung dimakan ya. Konsumsi miracle fruit kayak gini bisa membantu kita mengurangi kebiasaan menikmati makanan manis secara berlebihan loh. Miracle fruit juga bisa membantu para pasien kemoterapi untuk meningkatkan fungsi pengecapannya. Oh, ini nih Nyil, namanya miracle fruit tuh. Habis makan buah ini, dijamin semua makanan rasanya enak. Masa sih? Palingan juga penemuan profesor yang ini gagal lagi. Pak Oga, jangan pesimis dulu dong. Sini Prof, Unyil duluan deh yang nyobain. Wow, silahkan Nyil, makan buah ini dulu, habis itu minum kopi hitamnya. Wah, iya Prof, rasanya jadi manis, nggak ada pahit-pahitnya. Beneran? Wah. Kalau gitu Oga mau coba juga dong Prof. Oh, boleh Pak Oga. Tapi jangan sebanyak itu makannya, cukup satu aja. Udah Prof, nggak apa-apa. Siapa tahu kalau banyak ini
makan nasi berasanya kayak nasi goreng. Nggak perlu dimakan pakai lauk lagi. Aduh, pedas. Mana air? Air, pedas. Nah kan, udah dibilangin juga jangan banyak-banyak, Pak.